Nah, buat teman-teman para wanita yang lagi galau, sebenarnya saya ini perlu nggak sih dokter beli yang namanya lubrikasi atau pelicin untuk daerah kewanitaan? Baru datang ke channel YouTube saya, perkenalkan nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Nah, di video saya kali ini teman-teman saya mau membahas ya, karena ceritanya nih dipraktekkan saya dapat konsulan ya. Ada seorang wanita ibu rumah tangga yang pengen banget membuat suaminya betah di rumah dan pingin banget punya rumah tangga yang lebih bahagia dan lebih harmonis. Nah, pertanyaannya ini cukup menggelitik saya, teman-teman ya, karena maklum saya pun juga wanita, teman-teman ya. Nah, di sini beliau menanyakan bahwa, "Dok, kalau misalnya di usia saya nih yang rentannya mau 50-an ya, kan ketika melakukan yang namanya hubungan seksual ya, daerah kewanitaan saya itu agak rapet teman-teman, atau agak kering ya, intinya kayak gitu. Apakah saya ini perlu membeli yang namanya lubrikasi atau pelicin daerah kewanitaan?" Nah, di sini teman-teman saya akan membahas ya, untuk mengupas tuntas untuk teman-teman ya, agar teman-teman mendapatkan edukasi terbaik ya. Nah, di sini sebenarnya pertanyaannya yang lebih tepat adalah bagaimana sih tipsnya agar wanita itu lebih cepat mendapatkan orgasme ya. Karena apa? Kalau misalnya seorang wanita itu mengalami orgasme ya teman-teman, pasti dia menikmati yang namanya kegiatan seksual tersebut ya, sehingga teman-teman itu tidak perlu yang namanya membeli lubrikasi atau pelicin daerah kewanitaan. Nah, di sini sekarang yang lebih saya ingin saya akan membahas beberapa faktor, dan beberapa faktor ini juga berhubungan dengan kerjasama para pria atau para suami ya tentunya. Karena faktor-faktor ini terbagi menjadi dua macam, yaitu adalah faktor psikis dan faktor fisik. Nah, yang pertama adalah pria ingin mengalami yang namanya penetrasi secepatnya ya. Nah, biasanya teman-teman hal ini tidak dianjurkan apabila si wanita itu belum siap, teman-teman. Karena apa? Karena apabila wanitanya belum siap, belum terlubrikasi secara sempurna, maka yang ada adalah hanya rasa sakit dan si wanita itu tidak menikmati yang namanya hubungan seksual ya. Jadi kalau misalnya dimintain jatah, biasanya kebanyakan menolak ya. Alasannya halus sih teman-teman ya, alasannya bisa aja cuma karena capek ya, padahal alasan yang sebenarnya adalah karena beliaunya tidak menikmati ketika proses kegiatan itu berlangsung ya. Yang kedua adalah apabila prianya itu tidak mengalami ereksi ya, atau ketegangan daerah kepriaannya itu dengan optimal ya. Jadi biasanya ini istilah medisnya biasanya kita sebut dengan yang namanya disfungsi ereksi ya. Biasanya teman-teman, mengapa ini sangat sekali mempengaruhi seorang wanita ya? Karena yang namanya wanita ini punya yang namanya titik rangsang atau yang namanya G-spot, teman-teman. Nah, dan di sini juga para pria harus perlu tahu. Dan apabila para pria ini memiliki tingkat ereksi yang optimal, biasanya titik G-spot itu akan dapat dicapai dengan sangat mudah ya. Nah, apabila teman-teman ingin belajar lebih lanjut ya mengenai disfungsi ereksi, teman-teman juga bisa nonton di video YouTube saya yang judulnya ini ya. Nah, yang ketiga teman-teman, biasanya apabila si prianya itu mengalami ejakulasi dini.
Ya, itu artinya bahwa pria itu sudah mencapai puncak kenikmatan, sedangkan yang wanita itu belum mengalami yang namanya orgasme biasanya. Dan yang faktor yang keempat adalah faktor posisi ya, biasanya posisi andalan ya, biasanya posisi yang dianjurkan agar wanitanya itu lebih cepat mengalami orgasme adalah posisi woman off top ya, jadi perempuan yang di atas. Alasannya apa? Ya karena alasannya adalah seorang wanita itu lebih bisa mengendalikan proses ketika mereka melakukan kegiatan seksual tersebut ya. Yang kelima adalah apabila daerah kewanitaannya kering. Nah, biasanya ini berhubungan dengan yang namanya hormonal. Karena seperti yang tadi waktu konsul ya teman-teman, adalah range usianya itu mendekati 50-an ya. Biasanya pada usia tersebut wanita itu juga yang mengalami yang namanya menopause dini ya. Jadi menopause dini ini terjadi karena kadar hormonnya di dalam tubuhnya berubah ya teman-teman ya. Jadi gairah atau dorongan seksualnya itu biasanya berkurang ya. Nah, so ini tentu aja ada solusinya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu bisa nonton di video YouTube saya yang ini teman-teman, untuk membahas gimana sih solusi ya buat teman-teman yang ingin menstabilkan yang namanya hormonal. Di video saya kali ini saya juga akan memberikan tips and triknya ya. Yang pertama adalah kita bisa melakukan yang namanya foreplay ya. Jadi foreplay itu berupa pemanasan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini juga bisa belajar sebenarnya titik rangsangnya itu di mana aja ya. Itu yang pertama. Dan atau yang kedua, teman-teman itu bisa memberikan pujian kepada pasangan Anda ya. Entah ungkapan sayang atau dibilang Anda cantik dan sebagainya, itu bisa membuat hati pasangan Anda itu senang dan berbunga-bunga ya tentunya. Dan tips yang kedua adalah biasanya apabila si prianya mengalami yang namanya gangguan ereksi atau ejakulasi dini, segeralah berkonsultasi ke dokter atau seksiologi Anda yang terdekat ya. Jadi supaya apa teman-teman? Supaya dicari sebenarnya penyebabnya itu apa ya. Misalnya apakah kadar hormonnya yang kurang mungkin, atau memang caranya yang salah mungkin ya. Di situ teman-teman akan mendapatkan solusi ya. Atau yang ketiga ya, apabila disebabkan karena area kewanitaan yang kering ya, teman-teman bisa memang menggunakan yang namanya lubrikasi atau pelicin. Cuma ya di sini seperti yang saya garis bawahi, ini adalah langkah yang dipilih apabila yang terakhir ya, apabila semuanya sudah dipraktekkan dan belum menemukan jawabannya ya, sementara teman-teman bisa membeli yang namanya lubrikasi sintetis ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman punya dana budgeting lebih baik teman-teman beli suplementasi yang bisa menstabilkan kadar hormon Anda. So di sini ya, saya juga akan membahas apabila nih, yang tadi kan faktor fisik ya, sekarang saya akan membahas mengenai faktor psikis ya. Faktor psikis ini berhubungan dengan yang namanya stres, depresi, terlalu overload dengan pekerjaan ya. So apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan adalah kita belajar yang namanya manajemen mood dan manajemen stres tentunya. Jadi biasanya manajemen ini bisa terbantu dengan cara meningkatkan komunikasi dari hati ke hati kepada pasangan Anda ya. Biasanya ini berhubungan dengan problem-problem yang ada di rumah ya. Jadi contohnya nih, kalau misalnya teman-teman lagi datang bulan misal ya, ini berhubungan dengan PMS tentunya ya. Kalian bisa memberitahu kepada pasangan Anda bahwa saya ini lagi PMS, biasanya saya ini agak nggak waras gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi marah-marah, tolong diingetin tuh ya, salah satu contoh. Atau misalnya stresnya ini karena teman-teman overload pekerjaan gitu ya, teman-teman bisa mencari solusi. Apakah bisa kalau misalnya saya ini meng-hire seorang asisten rumah tangga ya. Jadi itu semua hal yang bisa dikomunikasikan tentunya. Teman-teman tanya, adakah dokter makanan khusus misalnya yang bisa membantu menstabilkan hormonal gitu ya? Kalau saya jawab sementara ini yang saya tahu belum ada
ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman tanya suplementasi apa yang saya rekomendasikan ya, itu ada salah satu suplementasi ya namanya Ultimate Duo teman-teman, yang saya rekomendasikan untuk teman-teman wanita ini konsumsi ya. Karena apa? Karena Ultimate Duo ini pembuatannya itu berbasiskan ekspresi genetik ya. Jadi kerennya, walaupun kita ini sudah umurnya menua nih, umurnya 50-an, apabila kita rajin mengkonsumsi suplementasi tersebut, maka di dalam tubuh kita akan sel-selnya itu diajari dibacanya seperti ekspresi gen usia kita remaja ya. Jadi setidaknya agingnya itu berkurang ya, penuaannya itu berkurang, sehingga teman-teman memiliki hormon yang lebih stabil, memiliki mood yang lebih stabil ya, dan tentunya kualitas hubungan seksual Anda bersama suami itu jadi selesai dan bahagia tentunya. Nah, apabila teman-teman ingin tahu gimana caranya mendapatkannya ya, teman-teman bisa ke Instagram saya atau ke nomor WA saya untuk kita konsultasi lebih lanjut. Dan apabila ada topik ini yang bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya teman-teman, agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video YouTube terbaru saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya.